Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Soimin dan soimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa hadir di kajian online Ramadan SMA 92. Hari ini insya Allah seri yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga selama Ramadan. Untuk lebih mendapatkan berkahnya acara, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sesuai dengan usulan dari tadi siapa, dari Bu Putri tadi, bahwa kalau bisa dimulai dengan tilawah. Saya mohon izin minta tolong Ustadz Yudi untuk bisa tasmi mata yasra minal Quran. Padahal Ustadz, tolong di unmute dulu. Tadi. Afwan Ustadz, jangan anak-anak pendengar aja hari ini. Ustadz Teddy aja. Afwan. Orang pada pengen dengerin suara Antum kok Ustadz. Mana Ustadz Yudi? Kayaknya nggak bisa unmute sendiri kayaknya ya. Oh, suaranya nggak ada. Teddy, Fadl. Ustadz Yudi masih. Udah di-unmute, Pak. Iya. Ustadz Yudi udah di-unmute. Ini mute lagi sekarang. Iya. Antum aja deh, Teddy, Fadl. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Baik, ikhwan dan akhwat soimin dan soimat, tanpa memperpanjang kalam, insyaallah kita akan masuk kepada agenda utama, yaitu mendengarkan sharing dari Coach Agung Hardianto Wibowo tentang apa judulnya? Lupa lagi ya. Power up, misalnya power up selama Ramadan gitu kurang lebih ya. Ya, contekan dulu. Time to level up your quality. Ya. Time to level up your quality. Ini sesuai dengan semangat secara umum ibadah di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun ya. Kita menaikkan kualitas dari kualitas sebagai orang beriman menuju kualitas orang bertakwa. Mungkin di dalam materi ini Coach Agung akan memberikan beberapa kiat-kiat atau tips untuk menuju ke sana. Fadhol, Agung. Baik. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati waktu demi waktu yang akan kita lewati bersama di dalam bulan Ramadan ini. Waktu yang sangat indah, waktu yang sangat mulia. Sayang sekali kalau misalnya kita hanya melewatkan waktu-waktu yang sangat bernilai ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa
mempertanyakan kepada diri tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi sungguh amalan itu tergantung dari niatnya. Betapa banyak amal soleh yang nampaknya menjadi amal akhirat, tapi hanya bernilai menjadi amal dunia saja. Dan betapa banyak juga amal yang kelihatannya amalan dunia, tapi bisa bernilai menjadi amalan akhirat. Itu semua kembali kepada niat kita. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama berbahagia di sini, ikut dalam kajian online ini dengan sebuah niat ingin memperbaiki diri kita semua, agar insya Allah kita bisa berperan lebih banyak lagi dalam kehidupan ini, untuk diri, keluarga, dan juga untuk masyarakat sekitar kita. Dengan niat menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya izin untuk sharing beberapa hal di sini. Yang saya ingin sharingkan tentang, jadi materi yang ditawarkan ke saya ini tentang level up ya, tentang sudah bisa masuk ya, tentang Ramadan sebagai waktu untuk melevel up kualitas kita ya. Waktu sampai jam 2, mudah-mudahan terkejar waktunya insya Allah. Jadi kita sama-sama berpikir bagaimana supaya waktu yang kita miliki ini 24 jam sehari itu benar-benar bisa bermanfaat, terutama di bulan Ramadan ini, untuk bisa meningkatkan kualitas kita, kualitas hidup, dan juga kualitas diri kita. Untuk memulainya, kita mulai dulu dengan sebuah niat yang kuat dari kita semua, bahwa ini kita sama-sama belajar. Dalam belajar kali ini, saya nukilkan sebuah hadis, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sama-sama kita berharap dalam kajian kali ini merupakan bagian dari kita untuk menempuh jalan kita menuju jannahnya. Jadi selain insya Allah nanti ada materi yang akan kita sharing bersama, kita berharap lebih daripada itu bahwa kehadiran kita di sini bukan hanya untuk sekedar mendapatkan materi, tapi merupakan jalan bagi kita untuk memudahkan jalan kita ke jannah. Yang menarik di sini digunakan kata-kata salaka. Salaka ini bermakna orang yang berjalan dengan tegap dan cepat, serta dengan pandangan fokus ke tujuan yang diimpikan. Jadi yang namanya belajar itu harus seperti ini. Dia itu harus benar-benar serius, gitu ya, bukan cuma sekedar sampingan. Belajar dengan serius, bukan hanya sekedar sampingan, supaya apa? Supaya waktu yang dilewati bersama ketika dia belajar itu benar-benar bisa bermanfaat. Bukan cuma sekedar checklist bahwa dia sudah belajar. Ini berbeda. Sama berbedanya ketika seseorang itu antara membaca dengan mengeja. Ya, mungkin kita sudah bisa mengeja banyak buku, ya. Buku kan coding, ya, coding dari pemikiran orang yang bisa salah maupun bisa benar. Tapi lebih daripada itu, yang diperintahkan kepada kita adalah membaca buku. Jadi bukan hanya sekedar mengeja. Jadi salaka itu ya bergegas gitu ya. Jangan main-main dan juga jangan lemar-lemar kalau mau belajar. Yang menarik di sini adalah yaltamisu. Dipakai juga kata-kata yaltamisu. Ya. Bukan digunakan kata-kata pergerakannya seperti tamasya. Tamasya juga bisa bergerak ya artinya ya. Tapi kalau tamasya itu artinya relax, santai gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan salaka tariqal yaltamisu fihi ilman, belajar seperti apa yang akan menjadi sahalallahu lahum bihi tariqan ilal jannah, itu mencari ilmu yang benar-benar serius. Benar-benar serius dan bukan menjadi sampingan semata. Nah, dengan semangat seperti ini, bagaimana kita melevel up waktu-waktu kita yang ada di Ramadan supaya bisa bermanfaat, gitu ya. Saya berikan sebuah coaching tools, ya, simple coaching tools yang saya sering pakai dan sering saya pakai untuk mengcoaching anak-anak excellence yang ada di Indonesia maupun yang sudah sampai ke luar negeri sana.
saya beri nama dengan Be Big. Ya. Ini frame berpikir dulu, frame berpikir coachingnya, yaitu Be Big. B itu apa? B itu adalah best future you desire. Jadi bagaimana kondisi masa depan itu harus ada dulu di kita. Dalam meningkatkan kualitas kita, dalam melakukan level up kualitas kita, sebelum kita memulai programnya, kita harus punya dulu best future you desire. Masa depan seperti apa yang memang kita harapkan. Kenapa bukan dari kondisi sekarang? Kalau dari kondisi sekarang, nanti khawatirnya kita nggak akan bisa sampai kepada saat titik yang kita harapkan. Jadi optimalisasi aktivitas kita itu sangat tergantung dari clear tidaknya kondisi masa depan di dalam visi kita. Jadi pastikan dulu kita jelas masa depan kita seperti apa yang kita inginkan. Nah setelah itu B selanjutnya adalah baseline you have. Setelah kita tahu kondisi seperti apa yang kita harapkan, kemudian kita mulai melisting kondisi kita seperti apa sekarang. Ya. Nah, dari kondisi harapan kita seperti apa dan kondisi sekarang kita seperti apa, ini akan ada lag measure ya, ukuran-ukurannya, selisihnya yang harus kita capai, harus kita tunaikan. Nah, untuk mencapai ini, jarak ini, maka nanti kita akan buatkan yang namanya initiative action you create. Jadi kita akan membuat beberapa aktivitas-aktivitas sehingga kita bisa mencapai best future yang kita harapkan. Nah, ini kita sebut dengan lead measure. Ukuran-ukuran yang akan kita pakai, yang kita gunakan supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Dan yang keempat adalah, yang penting juga nggak boleh kita lupakan adalah G-nya, yaitu get supported. Ya. Jadi cari orang-orang yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa untuk mencapai tujuan tersebut hanya kita saja. Nanti khawatirnya kalau kita berpikir bahwa mencapai tujuan hanya kita saja, kalau tercapai kita akan sombong, gitu ya, karena merasa bahwa ini adalah hanya aktivitas kita saja, hanya usaha kita saja. Tapi kalau tidak sampai, kita akan merasa rendah hati, rendah diri maksudnya, rendah diri ya. Jadi penting untuk melibatkan supporting yang lain ya, dan best supporting kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti apa gambaran Bibik? Bibik seperti ini, yang mudahnya saja, simpel. Saya belum sampai ke Ramadan ya. Saya coba supaya mudah, yang gampang adalah bagaimana sih kita menurunkan berat badan kita dalam waktu 10 bulan misalnya ke depan. Yang overweight seperti saya misalnya. Saya pengen menurunkan berat badan 10 kilo dalam waktu 10 bulan ke depan. Nah, ini lag measure-nya adalah 10 kg. Nah, lag measure-nya apa saja yang kita akan lakukan selama itu untuk bisa menurunkan 10 kg itu, kita bagi 10 kg dalam waktu 10 bulan, berarti 1 bulan 1 kg. Kalau 1 bulan 1 kg, berarti apa saja aktivitas kita supaya bisa menurunkan berat badan kita 1 kg dalam sebulan. Kita hacking ya. Yang tadi 10 kg banyak, kemudian kita buat dalam 10 bulan sehingga terasa sedikit, 1 bulan itu 1 kg, dan seterusnya. Ini adalah lead measure. Nah, bagaimana bisa menjalankan lead measure ini? Kita betul perlu mungkin supporting ya, baik dari pasangan kita, dari orang sekitar kita, bahkan juga dari personal assistant kita, gitu, personal trainer kita yang bisa membantu kita supaya kita bisa mencapai kondisi menurunkan berat badan selama 1 kg selama setiap bulan. Nah, kondisi seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan frame berpikir ini atau coaching tools ini untuk meleveling up kualitas kita di dalam Ramadan. Yang diperlukan oleh seseorang supaya dia bisa di coaching itu ada dua hal. Yang pertama adalah dia harus punya strong why. Harus punya strong motivation-nya kenapa dia mau mengcoaching dirinya atau melakukan perbaikan dirinya. Kalau ini nggak ada, susah ya. Karena coaching itu yang akan bergerak, yang akan sampai kepada tujuan itu adalah coaching-nya. Ya. Sementara coach-nya itu hanya bisa membantu mengelaborasi apa-apa yang ada di dalam coaching-nya supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, strong way ini ada 3. Yang pertama adalah spiritual way. Yang kedua adalah emotional way. Dan yang ketiga adalah logical way. Ya, 3-tiganya nggak boleh dilepaskan karena mereka saling berkaitan. Temukan strong way-nya. Ketika kita bisa menemukan strong way-nya, insya Allah komitmen kita untuk mencapai tujuan kita juga akan semakin kuat. Apa strong way kita dalam Ramadan ini untuk bisa meningkatkan kualitas kita?
ikhwas sekalian, yang menjadi strong way salah satunya adalah spiritual way-nya kita adalah bahwa kita hidup di dunia ini terbatasi oleh waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di kitab yang azim, wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kondisi kita, kondisi manusia ini, innal insana ini berhadapan dengan waktu itu semuanya merugi. Artinya apa? Kondisi kita ketika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, kita merugi. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, bersumpah dengan salah satu makhluknya itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam makhluk tersebut, yaitu waktu. Ini adalah tiran yang luar biasa. Kita nggak bisa menunda ketuaan kita. Kita tidak bisa menunda waktu kita. Kondisi kita 2, 3, 4 menit yang lalu sudah terkunci dan kita nggak bisa lagi sampai masuk ke dalam waktu itu. Sampai kita nanti akan bertemunya lagi di dalam pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa melihat waktu kita ini seberapa optimal. Jadi fungsi yang utama dalam leveling up kualitas kita dalam Ramadan adalah kesadaran kita tentang waktu ini. Ya. Sebenarnya kalau boleh memilih gitu ya, lebih baik waktu-waktu yang ada ini kita habiskan saja untuk membaca Al-Quran terus gitu ya. Atau memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Gitu. Tapi dalam surat Al-Asr ini, kita tidak hanya diminta untuk memperhatikan diri kita. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah tuh pernah mengatakan bahwa cukuplah orang itu untuk memahami tentang dirinya, tentang manifesto kehidupannya itu dengan memahami surat Al-Asr ini. Ini artinya bukan berarti surat yang lain tidak penting, bukan ya. Artinya ini seperti quote-unquote seperti daftar isi apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak merugi gitu ya, supaya kualitas kita bagus? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama adalah dia melakukan, orang ini senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merugi adalah orang yang satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seperti apa? Iman itu meyakini amana rasulu bima unzila ilahi mir rabbih wal mu'minun. Mereka berkata, qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan juga kepada qada dan qadar. Nah, keimanan seperti ini adalah keimanan yang mendasari amal soleh yang ada. Setiap manusia beramal, setiap manusia melakukan kesibukannya, setiap manusia melakukan aktivitasnya. Tapi beda antara mereka yang sibuk dengan mereka yang produktif. Mereka yang produktif bisa menggunakan waktu dengan baik, mereka yang sibuk hanya menghabiskan waktunya. Nah, kesibukan seperti apa? Yang pertama adalah amal soleh, amal-amal kebaikan. Amal soleh itu amalan yang dilandasi oleh keimanan. Jadi kalau ada amal kebaikan, kelihatannya baik tapi tidak dilandasi oleh keimanan, tidak menjadi amal soleh. Amal soleh ini insya Allah akan recharging iman. Jadi antara iman dengan amal soleh itu akan saling menguatkan. Keimanan yang baik akan menguatkan amal soleh yang baik akan menguatkan keimanan. Sebagai bukti seseorang itu beriman, dia itu beramal soleh. Dan amal soleh yang baik itu senantiasa amal soleh yang dilandasi oleh keimanan. Ini bab tentang diri. Kemudian tentang orang lain, kewajiban kita agar kita tidak merugi adalah saling menasihati dalam kebaikan. Kebaikan dalam sisi konten, konteks, maupun how to deliver-nya gitu. Banyak dari kita kemudian menyadari bahwa ini baik dalam sisi konten dan konteks sudah baik. Nah, ketika mendelivernya ini yang kadang-kadang masih bermasalah gitu. Ya. Bagaimana
kita belajar, makanya ada Fiqh dakwah ya, tidak hanya sekedar secara konten saja, tapi kita mempelajari bagaimana sebaik-baiknya konten yang baik ini dalam konteks yang baik ini bisa terdeliver atau tersampaikan dengan baik. Dan saling menasih dalam kesabaran. Bersabarlah. Kesabaran luar biasa diperintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an itu di dalam banyak ayat. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajh. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka ma'al ladzina. Kesabaran yang perintah kepada kita sifatnya itu individual. Wasbir nafsaka. Tapi dikerjakannya ma'alladzina yad'una rabbahum. Kesabaran yang dicetak dalam Al-Quran ini adalah kesabaran yang sifatnya individual tapi dikerjakan bersama orang-orang yang menyerukan kepada Allah. Jadi kesabaran yang mulia adalah kesabaran yang bersama dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesabaran yang utama. Nah, kesadaran tentang waktu ini menghadirkan kepada kita beberapa pertanyaan-pertanyaan standar yang harus kita jawab supaya waktu kita semakin optimal. Apa saja? Ini ada tiga pertanyaan yang perlu kita ulang-ulang agar kita bisa menggunakan waktu kita dengan lebih optimal. Pertama adalah bagaimana supaya kita bisa memiliki kualitas kontribusi yang baik. Maka pertanyaannya, apa kegiatan saya yang bernilai sangat tinggi? Anda punya nggak daftar kegiatan yang bernilai sangat tinggi? Punya Anda sendiri. Sehingga Anda tahu bahwa ini adalah prioritas saya. Kalau kita punya prioritas, maka kita akan memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Kita akan lebih sehat dan tidak mudah galau. Orang yang galau itu orang yang tidak memiliki prioritas. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang lebih penting dari yang lebih penting. Ya. Maka sekarang teman-teman, milikilah paling tidak 10 kegiatan yang bernilai sangat tinggi. Nah, dari 10 itu coba coret 5-nya. Anda pilih mana 5 yang paling tinggi dari 10. Setelah Anda coret 5, Anda pilih 3 tertinggi. Nah, sekarang Anda punya prioritas. 3 prioritas pertama, kegiatan yang sangat tinggi nilainya. Yang kedua, tentang masalah signifikansi. Apa yang dapat saya dan hanya saya saja kerjakan, yang bila dikerjakan dengan baik akan memberi perubahan yang nyata. Ya. Ini nilai kebermanfaatan kita. Ya. Nilai pentingnya kita. Ayo tanyakan. Ya. Ini pertanyaan yang sering diajukan oleh Peter Drucker, ya. Begawan manajemen yang menjadi rujukan banyak orang-orang pengusaha, ya. Apa yang dapat saya dan hanya saya kerjakan saja, yang bila dikerjakan dengan baik akan memberi perubahan yang nyata. Terkait dengan masalah signifikan dan impactful waktu kita, hidup kita. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa penggunaan waktu saya yang paling berharga sekarang ini? Sekarang. Tanyakan terus. Pertanyaan ketiga ini akan sangat berpengaruh kepada kualitas waktu kita. Ini saya breakdown satu persatu, ya. Best contribution yang pertama. Tanyakan pada diri kita sendiri pekerjaan apa yang paling memberikan kontribusi terbesar bagi perusahaan kita, famili kita, usaha kita, keluarga kita, dan kehidupan kita secara umum. Apakah kita sudah lakukan? Tanyakan pula pertanyaan di atas kepada atasan kita, teman kantor kita, partner kita, bawahan kita, teman kita, dan keluarga kita. Apa kegiatan ayah yang paling bernilai sangat tinggi di rumah? Tanyakan perspektif mereka. Dan berusaha Anda untuk senantiasa menjadikan itu sebagai prioritas. Pastikan semuanya jelas antara mana yang terpenting dan mana yang tidak penting sebelum memulai mengerjakan tugas dan pekerjaan. Jadilah orang yang memiliki kontribusi yang terbaik karena Anda hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Yang kedua, signifikan. Tugas yang hanya bisa kita lakukan sendiri. Best impact kita apa?
keadaan yang dimana tidak ada kita tidak akan terjadi misalnya. Jadi yang memerlukan kita di sana. Nah, kita harus punya daftar itu supaya waktu kita bisa lebih optimal. Yang ketiga, kita harus tetap produktif. Dengan ini selantiasa kita tanya kepada kita setiap waktunya, setiap jam dan sebagainya. Atau sekarang juga Anda bisa tanya pada diri Anda sendiri, apa yang sebaiknya saya lakukan pada saat ini? Apakah duduk bersama di sini mendengarkan kajian ini sudah merupakan pekerjaan terbaik buat saya? Atau ada pekerjaan lain yang lebih baik buat saya? Ayo kita tanyakan itu dalam diri kita sekali. Ya, supaya kita memiliki prioritas yang jelas terhadap waktu kita. Nah, itu udah ada strong way-nya. Sekarang bagaimana mencapai ya target kita dalam Ramadan ini dengan lebih baik? Maka dalam coaching ini yang penting adalah solid disiplin. Anda harus disiplin dengan solid. Apa saja kedisiplinan itu? Disiplin pertama adalah Anda harus punya goals yang jelas selama 1 bulan ini. Apa goals Anda? Para sahabat, karangan tabi'in juga, mereka itu senantiasa menunggu-nunggu Ramadan, bahkan persiapan mereka 6 bulan sebelum Ramadan. Sudah disiapkan. Mereka melakukan evaluasi terhadap dirinya, dan mereka menginginkan ketika masuk Ramadan nanti ada kualitas dalam dirinya yang meningkat. Disiplin yang kedua adalah action, lakukan apa-apa yang menjadi lead measure kita. Yang ketiga adalah keep a company scoreboard. Nanti harus kita punya scoreboard dari apa yang akan kita capai selama Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah, yang keempat, disiplin keempat adalah ada cadence of accountability. Ya, jadi bukan cuma sekedar punya rencana saja, tapi Anda harus punya strategi eksekusi yang luar biasa. Strategi eksekusi yang luar biasa. Yang memaksa diri Anda untuk bisa improve, untuk bisa level up. Baik. Ada 4 prinsipnya. Jadi Anda harus punya fokus yang jelas. Kemudian kejelasan leverage, apa saja lead measure-nya yang bisa membuat Anda mencapai sasaran Anda. Kemudian bagaimana melakukan engagement terhadap program-program yang ada. Ya. Kalau ini weekly meeting, Anda harus bikin yang namanya evaluasi yang berketerusan. Disiplin pertama tentang masalah fokus. Apa fokus kita di dalam Ramadan ini? Ya. Bagaimana kita memahami target pencapaian kita dalam Ramadan ini? Nah, saya bacakan ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Sigit sebagai pengantar dalam surat Al-Baqarah, dan ini ayat yang senantiasa kita dengarkan dalam Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ambil yang terakhir saja. Ini tentang hikmah disyariatkannya puasa dan sebagainya. Mudah-mudahan akan ada yang menceritakan lagi atau menjelaskan lagi. Saya hanya sampai kepada yang terakhir. La'allakum tattaqun. Pentingnya kita punya kejelasan fokus di dalam Ramadan ini, ya. Menjadi lebih bertakwa, menjadi bertakwa. Jazakallah khairan, tadi pagi juga Asigit sudah sharing tentang apa makna takwa. Saya pakai aja di sini. Beliau ambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 runtutan ayat ada di Al-Baqarah 1 sampai 5, 117 juga ada, Ali Imran 15 sampai 17 juga ada, Al-Imran 133 sampai 136, Al-Anbiya 48 sampai 49, dan juga Az-Zariyat 15 sampai 19. Oke. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mentadaburi lebih dalam lagi spesial di Al-Imran 133 sampai 135. Dan tadabur kita di sini dari definisi takwa ini akan menjadi lead measure kita, ya, menjadi lead measure kita untuk bisa mencapai ketakwaan. Apa saja lead measure-nya? Lead measure seperti ini nih. Kayaknya dari timbangan ini ada yang salah ya. Harusnya terbalik. Oke, tapi nggak apa-apa. Lead measure apa sih? Gitu.
Apa yang menjadi leverage kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita? Ini lead measure. Ya, sudah saya ceritakan tadi, ada lag measure, hal yang akan kita capai, dan lead measure, apa pekerjaan kita yang akan kita kerjakan sampai ke sana. Oke. Kita tadabbur sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bersegera. Kita semua dalam hidup ini kan memang berjalan terus ya. Cuman kecepatannya beda-beda gitu. Kalau terkait dengan ampunan Allah dan kepada langit kepada surga yang luasnya selangit dan bumi itu, yang disuruh adalah bersegera. Bersegera. Di sini juga menunjukkan pada kita, sebelum kita masuk kepada bagaimana kita bertakwa, bersegera ini adalah konteksnya konteks waktu. Jadi sekali lagi, waktu itu berperan penting bagi peningkatan kualitas kita. Betapa banyak orang yang tidak mencapai kualitas yang tinggi bukan karena ketidakmampuan dia, ketidakadaan fasilitas penunjang, bukan, tapi ketidakmampuan dia mengelola waktu yang ada. Uiddat lil muttaqin. Muttaqin seperti apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Ciri muttaqin yang pertama adalah dia yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ikhwatifillah, kondisi lapang dan sempit ini bukan terkait hanya sekedar banyak atau sedikit. Infak tidak sama dengan zakat. Kalau zakat ada ukurannya, ada nisabnya, ada waktunya. Kalau infak, baik itu orang kaya maupun orang miskin, mereka berinfak. Dan ukuran orang takwa itu, mereka tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Menarik di sini adalah ketika kita bicara infak, di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum menyebutkan orang yang mukminul haqq itu, orang imannya itu benar, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan mereka menginfakkannya. Allah itu Maha Adil. Keadilan Allah juga lah yang membuat tidak setiap orang itu sama kayanya. Atau tidak semua orang itu mendapatkan rezeki berupa harta semua. Ada orang yang mendapatkan rezekinya dengan berkelimpahan harta, ada yang dengan berkelimpahan ilmu, ada yang dengan kemampuan fisiknya yang kuat, ya. Ada yang dengan kemampuan ruhinya yang luar biasa. Dan dari semua yang direzekikan seperti itu, ada harus yang diinfakkan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa yang namanya berinfak itu hanya mereka-mereka yang uangnya banyak. Tidak. Kalau Anda diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi doktor, ilmunya banyak, ingat di dalam ilmu yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang harus diinfakkan, ada yang harus di-share. Kalau Anda sampai mencapai derajat takwa yang luar biasa sehingga Anda, orang yang melihat Anda baru melihat saja wajahnya, itu seakan-akan permasalahan dunia sudah hilang. Ya, itu saking tingginya spiritual yang dimiliki oleh yang itu. Ya, sering ya kayak gitu ya. Saya masih ingat di Jerman itu ada Syekh dari Mesir, ya, di Nuremberg. Luar biasa wajahnya tuh menunjukkan kepada kita itu kalau melihat wajah beliau sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah ingat dengan surga dan neraka gitu. Banyak teman tuh kalau punya masalah, baik masalah keluarga maupun masalah sekolahnya, kalau main ke rumah beliau, Syekh Ali Majeri namanya, main ke rumah beliau, disambutnya luar biasa. Beliau tidak pernah mengizinkan tamunya untuk memegang makanan yang ada di atas meja. Bukan karena apa-apa. Beliau yang akan menyuapkan kepada kita, menyajikan kepada kita. Padahal orangnya luar biasa, sudah suyuh gitu ya. Luar biasa. Dari memandang wajahnya saja, bahasa Jawa ini maknyes gitu ya. Udah selesailah masalah saya. Ada beberapa teman sampai ke dia setelah saya bincang-bincang, diingatkan beberapa ayat, kemudian ditanya sama tuan rumah, Ali Majori. Antum ada apa datang ke sini? Apa yang bisa Anda bantu?
Apa yang disampaikan oleh teman saya itu? Dia mengatakan, sudah selesai masalah saya. Ya. Ini orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, yang sehingga dengan memandang wajahnya saja kita sudah diingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk orang-orang seperti ini, luangkan waktu Anda. Itu adalah bagian dari infak Anda. Ya, insyaallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lapang dan sempit ini juga dalam kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita lagi lapang, mungkin kita mudah untuk memberikan. Tapi kondisi kita lagi sempit, kita akan sulit memberikan. Nah, di dalam contoh di sini, contoh orang yang mutakin tadi itu, cirinya yang pertama adalah dia tetap memberikan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Lapang sempit dari sisi kemampuan, juga dalam lapang dan sempit dari sisi kemauan. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaidz. Orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Saya tertarik di sini yang dipakai kata-kata al-ghaidz, ya, al-ghaidz. Sementara yang sering diajarkan kepada kita dan anak kita di TK itu kan la taghdab walakal jannah. Apa nih beda al-ghadab dengan al-ghaidz gitu ya? Gitu kan sama-sama marah itu. Ada seorang ustadz yang menceritakan pada saya, mengajar kepada saya bahwa ini ada perbedaan. Al-ghaidz ini sebuah kemarahan yang masih dalam lontaran di dalam hati dan belum keluar. Al-ghadab itu sudah nampak amarahnya di luar. Nah, kemampuan atau ciri khas orang mutakin yang kedua adalah kemampuan dia mengelola amarahnya itu yang masih gemuruh di dalam dirinya gitu, belum sampai keluar, dia sudah bisa mengendalikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang senantiasa berbuat baik dan mengampuni, memaafkan orang lain. Ini settingnya luar biasa ya. Setting yang digunakan ini afina, ya, memaafkan. Jadi betapa sering kita hidup itu berat karena ketidakmampuan kita mengelola hubungan kita dengan orang lain. Seyogianya masalah yang sudah lampau, baik itu selesai atau tidak selesai, harusnya kita sudahi saja. Sebab kalau masih dibawa kepada kita, sampai sekarang, istilah anak muda sekarang baperan, atau nggak bisa move on gitu ya. Itu seperti kita memasukkan kerikil di dalam kaos kaki kita, dan kita memakainya untuk berjalan kemana-mana. Terbawa kemana-mana. Membuat hati kita menjadi kotor, pikiran kita menjadi sempit. Lebih baik segera saja kita maafkan. Atau kita cari solusi untuk menyelesaikan. Ciri yang ketiga ya. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ciri orang mutakin itu dia senantiasa melakukan kebaikan. Karena tadi dia senantiasa mengingat-ingat di dalam pikirannya, memprioritaskan waktunya untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Di dalam pikirannya apa ya yang saya bisa lakukan untuk kebaikan saya, kebaikan orang-orang sekitar saya, keluarnya lagi. Yang dipikirkan kebaikan saja. Niatnya sudah niat baik. Niat baik saja sudah mendapatkan pahala. Nah, ketika kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia, menjadi lazim buat dirinya, maka dirinya akan senantiasa dilingkupi oleh kebaikan. Dan dirinya akan disimatkan dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini 4 aktivitas yang mencirikan seseorang itu menjadi seorang yang mutakin. Yang menarik adalah ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini konsep yang luar biasa bahwa seorang mutakin itu senantiasa melakukan evaluasi diri dan improvement. Ya, waladina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang, jadi orang mutakin itu bisa jadi kemungkinan dia juga melakukan kesalahan, juga melakukan dosa. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun. Tidak berkelanjutan salahnya. Hatinya itu bersih sehingga ketika salah dia mudah untuk dinasihati. Hatinya itu bersih sehingga ketika diberikan nasihat dari alam dia cepat mendapatkan pelajarannya, dia cepat mengambil pelajaran. Ya.
dan dia senantiasa langsung berhenti. Jadi kalau dia menyadari bahwa ini pekerjaan yang nggak benar, dia langsung berhenti. Ya. Nah, ini ada continuous improvement yang dimiliki oleh seorang mutakir. Sehingga dari 5 saja hal ini, kita bisa menggunakan ini sebagai lead measure kita dan menjadikan Ramadan sebagai momentum. Kita masih ingat kan momentum itu rumusnya apa kan? Waktu SMA fisika tuh ya. Momentum itu berbanding lurus dengan massa dan volume gitu ya. Semakin besar massa dan bukan volume, kecepatan ya. Semakin besar massa, semakin besar kecepatan, maka momentumnya besar, gitu kan ya. Ya karena dia begitu ya. Maka jangan sekali-sekali mencoba untuk berhadapan dengan kereta api yang sedang melaju ya. Udah massanya besar, kecepatannya besar pula. Itu momentum. Dan Ramadan ini bobotnya luar biasa. Pahalanya dijadikan 10 kali lipat. Ya. Tapi sayang kecepatan juga tinggi gitu ya. Nggak terasa tiba-tiba sudah hari ke-9. Ayo, bacaannya sudah dapat berapa juz? Bisa nggak target 10 hari selesai satu Quran? Ya, saya yakin di sini mungkin ada yang sudah 5 hari selesai juga ada ya. Ayo kita buatkan target-target kita. Nah, ini yang 5 tadi yang saya sampaikan, kita bisa jadikan sebagai lead measure kita. Ukuran-ukuran kita untuk mencapai ketakwaan tadi. Apa saja? Yang pertama, contribution spirit. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Apa sih yang akan kita infakkan di dalam Ramadan ini? Kita akan target infak berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta, 100 juta. Berapa target antum? Ya. Targetkan. 10 hari pertama antum berapa targetnya? Supaya bisa kejaga semuanya. Ya. Berapa kali ngisi kajol? Berapa kali ngisi training yang free? Berapa kali ya, seperti itu? Ya. Berapa kali ngisi ceramah yang free dan sebagainya? Itu harus Anda jadikan sebagai lead measure Anda dalam contribution spirit. Yang kedua, anger management. Bagaimana Anda mengolah kemarahan Anda? Anda buat itu. Target, setiap hari saya nggak boleh marah yang sampai keluar. Sampai terucap. Jadi kalau saya 1 hari sudah melakukan kemarah 2 kali, berarti saya kalah hari itu. Besok nggak boleh ada terjadi seperti itu. Nah, ini harus ada target-targetnya. Ya. Bagaimana mengelola amarah? Memperbanyak zikir. Zikir kita berapa sehari? Setelah sholat, kita melakukan zikir enggak? Wirid pagi, wirid sorenya? Bacaan Al-Qur'annya? Supaya kita bisa mengelola kemarahan kita atau rasa marah kita. Yang ketiga, positive engagement. Mungkin selama ini dalam 11 bulan yang lalu, kita punya banyak masalah dengan orang-orang yang ada. Di listing saja. Siapa saja orang-orang yang pernah kita bermasalah dengan dia atau dia bermasalah dengan kita. Kita lihat permasalahannya. Upayakan dalam Ramadan ini kita selesaikan dengan dia dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menyelesaikannya. Ayo kita jadikan Ramadan ini menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Memperbaiki kualitas diri kita. Termasuk hubungan kita dengan orang lain. Yang keempat adalah do good things. Pekerjaan-pekerjaan apa dalam Ramadan ini yang akan kita lakukan? Yang akan meningkatkan kualitas diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Develop yourself. Benchmarking kepada orang-orang yang ada. Muhammad Al-Fatih umur 18 tahun sudah bisa menaklukkan Konstantinopel. Sudah bisa membawa 72 kapal melewati Bukit Galata. 72 kapal dilewati, diangkat ke atas Bukit Galata. Kenapa? Karena tidak mungkin Konstantinopel pada saat itu jatuh hanya dengan menyerang dari Laut Marmara. Laut Marmara, ikhwatifillah, itu laut yang memiliki arus yang cukup kuat, sehingga kapal tidak bisa bertahan. Dia akan selalu bergeser. Ini salah satu pertahanan Konstantinopel yang kuat. Sehingga mau nggak mau harus menyerang dari Golden Horn, dari Teluk Golden Horn. Tapi sayangnya dari Teluk Golden Horn itu, di bawahnya dibuatkan rantai. Sehingga kapal manapun tidak bisa melewati masuk ke dalam selat Golden Horn itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya cara adalah membawa kapal masuk ke dalam Bosporus, kemudian mengangkat kapal-kapal itu melewati Bukit Galata. Bukit Galata itu tinggi lumayan itu. Ya, lumayan. Mengangkat 72 kapal dalam 1 malam. Itu kejadiannya ketika musim semi. Kalau musim semi di Turki itu gelapnya itu sekitar 9 jam paling lama. Jadi artinya apa? Ketika dia membawa 72 kapal dalam waktu 9 jam, rata-rata
Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya membawa sekitar 9 kapal untuk naik ke atas Bukit Galata dan menurunkan kembali ke dalam Selat Kul dan Horn itu. Ini 9 kapal perang loh, bukan sampan gitu. Naik ke atas. Orang seperti apa yang memiliki keberanian dan kemampuan seperti itu? Itu didapatkan oleh Al-Fatih ketika usia masih 18 tahun. Kita sekarang sudah 45 tahun. Sebagian sudah 46 tahun. Mana kualitas kita yang akan kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti? Mana yang akan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti? Mana yang akan menjadikan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan kita juga setelah 4 yang tadi, satu lagi continuous improvement. Aktivitas apa yang membuat kita improve setiap saat gitu ya. Nah, kita listing juga. Dengan demikian kita nanti punya lead measure yang jelas untuk mencapai derajat takwa tadi. Ya. Nah, ketika sudah punya lead measure, kita buatkan scoreboardnya, ya supaya ketahuan nih kita melakukan atau tidak ya. Seperti mutabah yaumian. Ini mohon maaf gambarnya kurang jelas, tapi kurang lebih seperti inilah, bisa menghadirkan idea ya. Jadi aktivitasnya apa? Tadi kita bagi jadi 5 besar, mulai dari yang pertama contribution yang jelas apa, bagaimana mengelola ruhiyah kita, bagaimana mengelola hubungan kita dengan orang lain, dan juga bagaimana senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan di bawah adalah continuous improvement. Apa pointers-pointers yang akan kita lakukan untuk itu? Kan banyak nih amal soleh yang ada. Ya, dengan membuat seperti itu, jadi kita tahu nih, oh amal soleh ini ujungnya seperti ini. Jadi scoreboard kita bukan cuma sekedar checklist saja, I have done, bukan cuma sekedar saya sudah mengerjakan ini, saya sudah membaca ini, bukan. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini akan membawa kita mencapai capaian-capaian yang semakin mendekatkan kita kepada derajat takwa. Ya, kita punya scoreboardnya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana setelah kita punya scoreboard itu kita lakukan eksekusinya. Ya. Nah, eksekusi itu punya 5 mantra. Saya kata mantra. Ya. Yang pertama adalah angka yang memaksa. Kita harus punya angka yang memaksa. Angka yang memaksa kita supaya kita bisa mencapai target tersebut. Contoh, saya ingin membaca Al-Quran sehari minimal 3 juz. 3 juz itu berarti angka yang memaksa. Artinya apa? Setiap selesai sholat minimal 10 halaman. Gitu kan? Loh kok sholat kita kan 5 waktu, ya udah cari 1 waktu lagi supaya bisa menjadi 6 waktu ya, bisa di habis sholat duhanya atau setelah tahajudnya. Yang penting 1 hari 60 halaman atau plus 3 juz. Itu angka yang memaksa. Bagi sebagian orang cukup memaksa, mungkin bagi sebagian orang itu bukan memaksa, segitu terlalu sedikit. Misalnya ada yang bilang itu buat saya sehari sudah sampai 5 juz, 10 juz, ya silakan. Tapi harus ada angka yang memaksa. Yang kedua, Anda harus punya kemampuan tagih brutal. Anda harus bisa menagih pada diri sendiri. Kamu sudah menargetkan segitu loh ya. Ayo, harus bisa segitu. Ayo kejar, namanya tagih brutal. Yang ketiga, kejam pada nilai inti. Anda punya sesuatu yang Anda pertahankan sebagai nilai inti Anda. Apa nilai intinya? Yaitu tadi. La'alakum tattaqun. Saya ingin menjadi orang yang bertakwa kok. Makanya saya harus mengejar capaian-capaian saya. Yang keempat, buat pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Jadi, kalau yang sebelumnya itu biasa-biasa saja, sekarang bikin yang menantang. Ya. Apa aktivitas yang menantang? Bikin yang lebih besar lagi. Kalau biasanya kita bisa cuma 1 Ramadan ini meresume 1 buku, 2 buku, bikin target 30 buku. Kita punya resumenya. Gimana caranya? Libatkan orang-orang sekitar kita. 1 orang 1 bikin 1 resume. Anda punya keluarga ber-6 di dalam keluarga, ya masing-masing 5 buku. Kebanyakan Pak, ya udah cari keluarga yang lain, tambahin lagi. Ya. Yang penting memperbanyak orang-orang untuk beramal soleh bersama kita sama. Yang terakhir ada yang kelima, bebas dari tyranny of war. Orang yang bisa mengeksekusi strateginya itu orang-orang yang bebas dari tyranny of war. Dalam kehidupannya, ikhwatifillah, senantiasa ada tawaran-tawaran dan ada negosiasi-negosiasi dari kondisi kita. Kondisi kita senantiasa bernegosiasi. Ya.
aduh udah malam nih, bacaannya masih segini, udahlah kamu tidur aja. Nah, itu kan kondisi sekitar yang meminta kepada kita ya. Kalau kamu nggak tidur, nanti kamu nggak bisa sahur loh, kan gitu ya. Yang menakut-nakuti seperti itu ya. Itu tyranny of or. Lawan itu. Tidak, saya mau memperpanjang bacaan saya dan saya mau tetap sahur tepat waktu. Nah, itu namanya tyranny of or. Membebaskan diri. Nah, insya Allah Latifillah. Jadi bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa melalui coaching tools tadi? Yang pertama, miliki dulu desire state kita seperti apa, best future yang kita harapkan seperti apa, kualitas ketakwaan kita yang akan meningkat seperti apa. Di bulan Ramadan ini apa yang akan meningkat? Pertama, misalnya keluargaku meningkat, yang dari tadi biasanya tidak sholat berjamaah, sekarang hampir setiap waktu bersolat jamaah. Kedua, misalnya, bacaanku juga semakin banyak. Yang tadinya cuma bisa 1 juz 1 hari, sekarang bisa mungkin 3 atau 4 juz 1 hari. Ini harus kita buatkan. Setelah itu, yang kedua, lihat kondisi sekarang seperti apa, kita lihat listnya seperti apa, kita usahakan itu sebagai komitmen aktivitas kita. Nah, ketika kita sudah punya listing seperti itu, kita carikan orang-orang yang bisa mensupport kita, yang mengingatkan kita, ya, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa belajar bersama dalam kacul dan sebagainya. Kita cari itu. Dan insya Allah kalau itu dikerjakan perlahan-lahan, satu persatu, ya, insya Allah kita bisa lebih membuat aktivitas kita selama Ramadan ini lebih bermutu, lebih berkualitas, dan mudah-mudahan kita semua mencapai derajat takwa. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang menyinggung juga sangat mohon dimaafkan, gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada Brother Sigit, Dr. Sigit, sebagai moderator. Tafadhol, Pak Sigit. Oh, sangat meyakinkan sekali. Baik, alhamdulillah hari ini sudah hadir 32 peserta ya. Barakallahu fikum jami'an. Dan luar biasa, sangat meyakinkan paparannya tadi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masih mudah-mudahan masih ada masa ya, masih ada waktu ya sampai menjelang asar insyaallah. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh angkat tangan ya. Caranya menekan reaction yang di bawah itu, kemudian tekan salah satunya gitu. Yang penting ada tandanya, atau melalui tulisan. Silakan. Tadi yang udah booking mau tanya sebelum mulai kan Bu Putri ya. Bu Putri dulu silakan kalau mau tanya. Bu Putri, kamu tanya di unmute dulu. Di unmute semua dulu aja tadi. Kan udah selesai sesinya. Kalau si yang aku pergi pasti dia Suara mobil segala. Itu ada yang di jalan. Saya yang harus pertama ya. Bu Putri, silakan. Kamu sudah di bawah. Jauh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini tetap juga saya jadi penanya pertama ya. Ya itu ada Sebentar, ditahan sebentar deh. Di mute aja lagi ya, di mute dulu. Udah buka lagi. Ini udah tahu dia kemana-mana bawa sini. Banyak suara masuk. Silakan di unmute sendiri. Ya. Untuk yang kajol kali ini rasanya bobotnya lebih berat buat saya ya, karena coachingnya itu loh. Saya takut nanya sebenarnya, ya. Tapi memang ada yang saya mau tanyakan ya, bahwa saya pernah dapat training seperti ini juga oleh seorang ustadz, gitu ya. Nah itu temanya adalah kuantum berkah. Jadi di situ
Jadi maksud saya dihubungkan dengan penjelasan Agung tadi tentang momentumnya Ramadan gitu ya. Nah, di situ disampaikan bahwa kita umur segini mencari berkahnya tuh lebih cepat karena usia kita berkejar-kejaran dengan usia kita gitu ya. Makanya tadi kan disebutkan waktu itu sangat ini ya, sangat prinsipal banget gitu. Nah, di situ ya disebutkan bahwa kalau dengan waktu yang pendek ini kita cari amalannya yang berkahnya tuh yang berkuantum. Apa tuh kalau orang anak fisika bikin kasih teori ke saya gitu, kuantum itu gimana gitu ya, kita pelompatannya percepatannya jauh sekali gitu ya, karena kita udah telat startnya istilahnya, karena kita mendekati usia kematian gitu ya, walaupun sekarang juga yang mati muda juga banyak ya. Nah itu bagaimana menurut Coach Agung gitu ya, jadi disebutkan beberapa bahwa amalannya itu amalan yang kita amal jariah dibandingin kita dengan kesolehan diri kita sendiri yang diutamakan. Tapi saya jadi teringat dengan Bro Yudi ya, menyampaikannya Ustadz Dian Sastro bahwa apa-apa kan sesuatu harus ya kita mulai dari diri kita sendiri dulu gitu sebelum kita mengajak orang lain. Makanya misalnya kita bikin yaumiyah tadi ya, mutabaah yaumiyah bahwa target kita tilawah sekian, tapi kita juga mau punya amal jariah bahwa kita ngajak orang lain juga seperti itu. Ya, jadi silakan dibahas gitu ya bahwa apakah memang kita perlu itu gitu loh. Maksudnya perlu untuk keberkahannya yang kuantum gitu, yang berlipat-lipat sebelum kita mencapai kita minta husnul khotimah kan. Makasih. Oke, jazakillah. Abdul langsung dijawab, Coach. Langsung ya, Insya Allah. Iya, ini menunjukkan bahwa Bu Putri itu sangat sering ikut seminar maupun training maupun kajian ya. Pertanyaannya cukup berbobot. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Buat saya, bagaimana mengoptimalkan waktu. Jadi setiap training manajemen waktu, saya menolak untuk mengatakan istilah manajemen waktu. Karena sesungguhnya waktu itu uncontrollable. Waktu itu nggak bisa dikontrol. Ketika sesuatu itu nggak bisa dikontrol, kan waktu nggak bisa dikontrol ya, bener nggak? Kita ngapain aja waktu berjalan terus gitu kan. Makanya saya pikir yang ada itu bukan manajemen waktu, karena manajemen itu mensyaratkan sesuatu yang bisa diukur dan dikontrol. Kalau tidak bisa diukur dan dikontrol, nggak bisa di-manage. Yang bisa kita manage apa? Yang kita bisa manage adalah the use of it. Bagaimana kita menggunakan waktu tersebut. Sehingga menurut saya pendekatan yang lebih tepat itu bukan manajemen waktu, tapi leadership time, gitu. Memimpin waktu. Kitanya yang harus memimpin waktu kita. Nah, ke arah mana waktu kita akan dipimpin? Kita harus ngikutin waktu itu akan ke arah mana juga kita akan ikut ke arah sana gitu. Artinya pemusnah segala kebahagiaan kita di dunia ini adalah kematian. Makanya sebaik-baik orang yang bisa memimpin waktunya adalah orang yang senantiasa di dalamnya terpikir terus bagaimana cara dia nanti mati. Ketika dia menjadikan pada pikirannya bagaimana dia menjadi mati, dia akan selalu memilih bagaimana dia mati. Banyak yang berdoa ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matikan aku dalam keadaan bersujud kepadamu. Ada yang mengatakan, ya Allah matikan aku ketika aku sedang menegakkan sholat kepadamu. Ya, doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang luar biasa. Ada juga yang meminta, ya Allah matikan aku dalam keadaan ketika sedang berhaji di tempatmu ya, di mana dia haram sana. Ada seperti itu. Jadi orang-orang yang senantiasa berorientasi kepada kematian. Nah, kematian yang terbaik adalah husnul khotimah. Husnul khotimah seperti apa? Dari sekarang sudah mulai kita persiapkan. Apalagi kata Putri tadi, semakin waktu semakin mendekat. Iya, secara teoretikal memang orang yang tua akan memiliki resiko lebih tinggi. Tapi walaupun demikian, di usia kita ini kan sebenarnya belum tua ya. Kita kan baru jelita ya, jelang 50 tahun. Belum tua. Ya. Kita masih ada kesempatan untuk melakukan hal yang banyak. Gitu. Nah, Pak Sigit masih berharap bisa ikut dalam 5 kali pemilu lagi gitu kan.
Masih ada waktu ya gitu ya. Loh iya dong. Mahathir Muhammad aja umur 90 tahun jadi Perdana Menteri. Apa yang menjadi halangan bagi Sigit untuk menjadi Presiden Indonesia di usia 90 tahun? Ya kan Pak Sigit? Ya kan? Jadi masih ada waktu insya Allah. Ya, sebanyak mungkin aktivitas kita lakukan seolah-olah kita itu akan berumur panjang. Tapi jangan lupa, waktu kita semakin pendek. Maka memikirkan kondisi kematian kita itu jauh lebih penting pada kita saat sekarang ini, supaya kita bisa memprioritaskan pekerjaan kita dengan lebih baik. Apa yang harus jadi prioritas? Saya terkesan dengan hadis bahwa ketika seseorang itu sudah meninggal, kan artinya sudah terputus semuanya ya, pahalanya terputus, dia itu kesempatan untuk mendapatkan tambahan pahala juga terputus dan semuanya gitu ya, ketika dia sudah masuk ke neraka. Ternyata masih ada 3 hal yang akan berketerusan. Nah, saya pikir orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius, itu orang-orang yang akan fokus untuk memiliki 3 hal ini. Sebagai apa? Sebagai amal soleh terusan dia, walaupun dia sudah masuk ke lengahan. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu adalah apa? Doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Betul kan? Ayo, di samping aktivitas-aktivitas kita yang lain, kita arahkan ke arah sini nih. Bagaimana kita memiliki anak yang soleh. Berarti ada tugas kita untuk menciptakan anak-anak yang soleh. 1, alhamdulillah 1 bisa soleh, bagus. Bisa punya 2 soleh. 3 soleh. 4 soleh, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, ada di dalam pikiran kita tetap menjaga aktivitas kita supaya ada porsi yang bisa mengarahkan anak kita menjadi anak yang soleh. Karena apa? Doa anak soleh itu menjadi doa yang menjadi pemberat kita ya. Pemberat amal soleh kita ketika ada di dalam yang lahat nanti. Yang kedua apa? Sedekah jariah. Untuk bisa memiliki sedekah jariah itu kita kan harus memiliki harta yang cukup, gitu misalnya gitu ya. Maka bekerja dengan sebaik-baiknya sekarang ini adalah hal yang juga prioritas. Untuk mendapatkan aset yang sebanyak-banyaknya juga prioritas. Kalau bisa punya 1 rumah cukup besar, nanti kita jadikan tempat untuk pesantren tahfiz misalnya, itu sedekah jariah, amal jariah. Maka kalau bisa punya 1, kenapa nggak mikir 2? Bisa 2, kenapa nggak 3, dan sebagainya. Maka memperbanyak aset kita untuk bisa kita gunakan, nanti kita wakafkan, gitu ya. Dan insya Allah nanti pahalanya tetap mengalir kepada kita, itu sesuatu yang penting pada saat ini. Betul kan? Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Sekarang ilmu apa yang sudah kita siapkan? Yang sudah kita selama ini kan belajar. Ayo sekarang kita punya apa yang akan dimanfaatkan oleh manusia setelah kita nanti sudah tidak ada? Ya kan? Yang bekerja di HRD, apakah selama ini bekerja di HRD hanya sekedar bekerja atau mengambil ilmu di sana, pengalaman di sana, buat bukunya. Buku tersebut kan menjadi amal jariah ilmu kita. Buku itu kan akan membuat kita tidak tersekat oleh ruang dan waktu gitu. Kita ada di sini, tapi orang yang menikmati buku kita ada di tempat yang lain. Waktu kita tidur, tapi kemanfaatan dari buku kita tetap berjalan terus. Makanya kita cari ilmu kita. Ini Bu Putri bikin buku ya. Ini patut dicontoh buat kita semua gitu. Sudah memulai menulis buku dan sebagainya. Nah, ilmunya tuh mestinya harus disetrum kepada yang lain gitu. Bukan cuma sekedar untuk income dan sebagainya, tapi lebih kepada buku itu nanti akan menjadi sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Ya. Mas Yudi yang masuk di bidang agak sensitif ya, masalah alutsista dan sebagainya kan, ilmu banyak di sana itu. Saya yakin anak-anak S98 ini alumninya ilmunya banyak, sudah melalang buana kesana kemari gitu ya. Nah, ayo dituliskan supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih banyak lagi. Satu-satunya kuburan yang mahal adalah kuburan yang membawa serta pikiran-pikiran hebat, ilmu-ilmu bermanfaat ikut masuk ke dalam sana, sementara belum sempat diwariskan kepada yang lain. Maka bersegeralah. Jadi yang 3 hal tadi, anak yang soleh, yang insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketercukupan aset kita untuk membuat wakaf-wakaf yang bisa menjadi sedekah jariah, dan yang ketiga adalah bagaimana ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Dan insya Allah kalau kita
kita punya arah seperti ini, jauh lebih baik amalan soleh kita gitu, daripada cuma sekedar mengerjakan. Gitu ya. Karena apa? Orang yang tahu targetnya itu engagement terhadap aktivitasnya jauh lebih kuat. Ya. Kalau ada, kenapa pertandingan tuh ada papan scoreboard, gitu ya. Bayangkan kalau bermain bulu tangkis yang pakai running point sekarang itu nggak ada scoreboardnya. Bagaimana susahnya orang itu bermain sambil mengingat-ingat skor, kan susah kan? Ya. Dia juga nggak merasa dengan kuat gitu ya. Oh, saya ini sudah berapa jauh sih dari lawan saya dan sebagainya gitu. Maka engagement terhadap aktivitas yang terbaik adalah ketika kita tahu scoreboard kita. Sudah sejauh mana kita. Termasuk juga umur sudah 45 tahun kita sudah punya apa? Ini bukan cuma punya yang sifatnya dunia ya, tapi punya untuk persiapan kita mendapatkan husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ustadz yang lain bisa menambahkan. Tafadhol. Baik, cukup Bu Putri jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Sambil menyampaikan pesan sponsor ini dari tim kajian katanya. Di chat ada ya, tim kajian memberi kesempatan untuk sedekah jariah ilmu yang bermanfaat. Monggo yang mau sharing ilmu. Jadi sudah disediakan kanal dan wahana dan wadahnya. Silakan share buat rekan-rekan nanti kalau ada yang mau sharing ilmu. Ya. Dan sedekah seperti itu termasuk amalan yang sifatnya kuantum, Bu Putri. Karena apa? Dia sifatnya kalau orang lain mengerjakan pekerjaan amal soleh lantaran kehadiran dari kita, ya, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tersampaikan kepada dia karena kita, itu amalan dia akan juga masuk kepada kita. Dan ini yang mungkin dimaksud dengan kuantum ya. Sifatnya itu tidak cuma sekedar satu-satu aja gitu ya. Kita melakukan amal satu, dapat amal satu, tapi yang bisa berlipat lagi. Jadi kuantum dari sisi jumlah dan kuantum dari sisi waktu gitu ya. Jumlahnya banyak dan berketerusan kan gitu ya. Allahu a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Silahkan angkat tangan atau tulis di grup chat. Atau tidak harus pertanyaan ya, yang mau menambahkan atau sharing atau melengkapi. Itu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya angkat tangan, saya turunin dulu tangannya kali. Ya, ini luar biasa nih materinya hari ini. Mengingatkan saya pada dari kerjaan saya kadang suka ada istilah busy fools gitu. Jangan jadi busy fools gitu. Orang sibuk tapi bodoh gitu. Jadi buang-buang waktu aja. Ya, ini kalau pertanyaan saya receh aja, ya pertanyaan receh. Ini sama gimana caranya kita ini kan mau level up nih. Kita melepaskan beban, yaitu bisa memaafkan diri sendiri dari kesalahan masa lalu. Ya, kadang-kadang kesalahan masa lalu itu kan jadi beban untuk kita untuk bisa lebih ringan melangkah ke depan. Lebih-lebih untuk istiqomah ya. Dan kadang-kadang kita namanya manusia, hati kita dibolak-balikan gitu kan. Tiba-tiba lagi down gitu, ingat kesalahan masa lalu, down lagi, belum lagi misalkan godaan dan lain sebagainya. Itu gimana kiat-kiatnya? Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih Brother Nito. Ini luar biasa mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua punya masa lalu. Kita semua punya masa lalu. Tapi sehebat bagaimanapun masa lalu atau seburuk bagaimanapun masa lalu, kita masih punya masa depan. Jadi kalau masa lalu menjadi beban kita, misalnya masa lalu itu adalah masa lalu yang buruk dan menjadi beban kita, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari rasa hayu kita, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan itu menjadi berkah buat kita. Tapi permasalahannya adalah jangan sampai hal tersebut membebani kita sehingga kita tidak melakukan amal soleh yang bisa menutupi hal tersebut. Sungguh bahwa setiap kebaikan itu menutup keburukan. Jadi kalau para sahabat itu mereka kan juga punya masa lalu yang ada yang tidak Islami begitu ya. Para sahabat kemudian bagaimana cara mereka untuk menutupi hal tersebut?
Ada yang mengatakan bahwa di setiap tempat di mana saya dulu melakukan kezoliman, maka di situ akan saya tegakkan keadilan. Di setiap tempat di mana saya itu dulu melakukan kemaksiatan, maka di situ saya akan melakukan kebaikan. Ya sudah, semampu kita, sekuat kita lakukan hal tersebut, pay off ya, kita bayar lagi aja. Gitu. Misalnya di tempat A, kita dulu melakukan kemaksiatan di sana, datang ke sana, kemudian kita melakukan kebaikan di sana. Entah itu kita menyantuni anak yatim di sana, entah kita itu berdakwah di sana, apa saja. Dan mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan kita itu bisa menutup keburukan-keburukan kita. Jauh lebih baik pada kita setelah kita itu bertaubat, ya. Tadi kan ada ya ciri khas orang mutakin yang kelima, waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kan, ingat kepada Allah, wastaghfar, kemudian melakukan istighfar, ya. Kemudian tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Itu saja. Jadi lakukan seperti itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah yang banyak, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikannya. Kalau para sahabat menambahkan dengan di setiap tempat-tempat yang tadinya saya melakukan kemaksiatan, akan saya tegakkan amar ma'ruf di sana. Jadi mudah-mudahan dengan demikian masa lalu kita bisa kita tinggalkan dengan baik. Ini dari sisi amalian. Dari sisi ruhian seperti apa? Kita harus sadar bahwa kita harus ada dalam dua posisi yang senantiasa harus kita jaga, yaitu antara khauf dan roja. Ya. Ada yang mengatakan bahwa at-taqwa itu adalah khauf yang mustamriror, khauf yang istimror, gitu ya. Rasa ketakutan yang senantiasa ada terus, ya, itu adalah bagian dari takwa, gitu ya. Takut apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amalan kita yang kita lalui dulu itu akan menggeret kita ke neraka dan sebagainya. Ketakutan yang istimror seperti inilah yang akan menjaga kita dari kegiatan-kegiatan yang negatif atau kemaksiatan. Ya. Tapi di lain pihak kita harus punya rasa roja. Roja ini bagian dari keimanan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai hambanya yang bertaubat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya mendahului dari murkanya. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa menyeimbangkan antara khauf kita, ketakutan kita dengan roja kita bisa optimis dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih bermanfaat gitu, baik buat kita maupun orang lain. Jadi Allahu alam, saran saya adalah pertama, ya tadi seperti yang disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berhenti, kemudian zikrullah, kemudian istighfar, setelah itu lazimilah bersama orang-orang yang soleh. Insyaallah kalau kita senantiasa bersama orang yang soleh, kita lagi turun kan al-imanu yazidu wa yanqus, gitu katanya itu ya. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Gitu. Keimanan kita ini yang menjadi landasan dari amal soleh kita itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan dan kemudian turun juga dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan kalau kita bersama orang yang soleh, senantiasa soleh, kita melihat amal soleh mereka, kita juga akan terinspirasi dengan amal soleh mereka, ikut berinteraksi dengan mereka. Mudah-mudahan kita selalu terjaga iman kita itu ya. Iman kita selalu terjaga bersama mereka dan insya Allah keberkahannya ada. Allahu a'lam bishawab. Asikit, Teddy dan yang lain, Ustadz Yudi mungkin bisa memberikan tambahannya. Ustazahnya juga banyak di sini. Ustazah Nuli, Ustazah Putri, Ustazah Sat, mana Sat? Bukan Sat ya. Happy. Ustazah Yati. Sat Widianti Sukadi. Ustaz Zaki yang udah punya musola. Ustaz Adi juga. Ahlan wa sahlan. Fadal. Ya. Tentang roja dan khauf ini insya Allah besok kelihatannya dibahas lagi ya. Khusus. Oh ada ya? Masya Allah. Ya. Soalnya kajian besok temanya tentang roja dan khauf kalau nggak salah yang disediakan oleh kajian. Baik. Nanya lagi boleh nggak? Barakallahu fiik. Bu Putri silakan. Ya. Moderator bukan Anda. Silakan Pak Moderator. Silakan. Nanya lagi boleh? Silakan. Ya. Berkaitan dengan tema ini juga lagi ya. Tadi kan disampaikan kita ada lead measure gitu ya. Kemudian kita punya target, terus kita bisa bikin challenge sendiri buat diri kita gitu ya. Nah, itu insya Allah selama ini saya sudah laksanakan gitu ya. Cuma pada prakteknya seringkali gini, misalnya dari Ramadan 1 ke Ramadan yang lain gitu ya. Ramadan
ini kita to-do list-nya ini. Gitu. Target kita ini nih. Tapi hasilnya akhirnya nggak tercapai tuh. Gitu. Atau kita membuat challenge baru buat diri kita sendiri gitu ya. Kemudian tapi itu kita targetnya A jadi melenceng ke B, ininya apa yang kita to-do list-nya C jadi L, M, N gitu dan seterusnya. Nah, itu Ramadan berikutnya apakah kita pasang target yang sama atau kalau udah jatuh menukik begitu tidak sesuai dengan target, saya jadi ya itu deh apa namanya mutung ya, kita pundung gitu. Bahwa udah deh ininya yang mudah-mudah aja deh gitu. Padahal tadinya kita mau men-challenge diri kita sendiri ya. Dan jadi teringat dengan hadis ya yang menyebutkan bahwa harusnya kita lebih baik dari hari ini. Besok kita harus lebih baik dari hari ini. Tapi kalau ternyata apa yang kita sudah rencanakan, yang kita sudah susun itu ternyata berantakan semua, apakah kita termasuk orang-orang yang merugi? Terus kemudian kita bikin lagi di Ramadan berikutnya seperti itu atau bagaimana? Ya, terima kasih. Langsung Coach, silakan. Langsung ya, baik. Beberapa permasalahan kalau misalnya kita punya target yang tercapai itu ada di kaidah pertama dalam disiplin, yaitu fokus. Seringkali kita tidak fokus, ya. Punya target banyak sekali gitu. Kalau target banyak itu bukan target lagi, gitu ya. Karena jadi kita nggak fokus ini mana yang akan kita capai. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang tercapai. Mungkin tercapai mungkin 60%-nya, 50%-nya dan sebagainya, gitu ya. Fokuskan. Nah, bagaimana cara mencapai fokusnya? Cara mencapai fokusnya itu dengan membuat Anda maksimal cuma punya 2 target. Itu maksimal. Karena kalau Anda punya 3 target, tidak akan ada satupun dari ketiga target itu yang tercapai. Kalau Anda ingin mendapatkan target, maksimal harus punya 2 target. Ya. Nah, sekarang harus kecerdasan kita dalam membangun target. Jadi gini, yang kita kerjakan ini kita jadikan sebagai kelompok untuk mencapai target besar itu. Ya, udah tercapai sampai belum? Jadi gini, target kita apa? La'alakum tattaqun, bertakwa. Betul kan? Targetnya bertakwa nih, menjadi lebih bertakwa. Makanya kan banyak sekali jenis bertakwa tadi disampaikan Pak Sigit ya, pagi tadi kan dari beberapa ayat itu. Yang saya ambil hari ini hanya yang surat 133 sampai 135. Di sana ada 5 lead measure-nya. Iya kan? 5 lead measure-nya. Nah, lead measure ini kalau kita kerjakan mudah-mudahan akan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Jadi tetap target kita adalah meningkatkan ketakwaan kita. Jadi definition of done-nya ini penting, Mbak Putri. Dinyatakan bahwa target kita ini tercapai seperti apa. Takwa itu juga perlu ada kuantifikasinya supaya kita bisa merasakan bahwa kita step ahead nih. Ramadan ini alhamdulillah nambah ininya gitu. Dikatakan bertakwa seperti apa? Anak saya udah mulai masuk ke remaja, mereka sekarang sudah mulai bisa tahu apa tujuan hidup dia. Misalnya kayak gitu. Dia kita selesaikan dalam Ramadan. Ya. Jadi kita sebagai seorang ayah punya target anak-anak kita bisa mulai menata hidupnya misalnya. Nah, itu nanti definition of done-nya apa? Tersedianya proposal of life dari anak-anak kita misalnya. Dari Ramadan. Kan nggak harus kita yang buat, kita hanya sekedar mengarahkan dan melakukan tagih brutal. Nah, mana nak gitu. Itu satu. Yang kedua, kita ingin meningkatkan ketakwaan diri dan keluarga. Keluarga apa? Paling tidak di bulan Ramadan ini anak-anak kita bertambah 2 sampai 3 ayat. Sedikit ya. 2 sampai 3 surat misalnya gitu. Nah, definisi of done-nya seperti itu, kemudian kita tagih brutal. Nah, seringkali kita bikin perencanaan itu, definition of done-nya itu nggak jelas. Ya. Kita kan diminta untuk lebih memperjelas ini, gerak kita ya, supaya ketahuan, oh iya ya gitu. Termasuk seperti ini, sekarang kita membaca Al-Quran, 1 hari 1 juz katakan, atau 2 juz atau 3 juz. Ini definition of done-nya apa? Apakah hanya sekedar terbacanya Al-Quran? Apakah kita juga mentadaburi beberapa ayat yang kita baca, yang kita lewati? Atau apa? Itu ada di definition of done kita. Ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika akhir Ramadan kita sudah bisa melisting itu, oh alhamdulillah sudah
Ada yang tercapai, ada tercapai. Kalaupun kalaupun ada yang tidak tercapai, yang disampaikan oleh tadi Putri, kita lihat aja bagaimana para tabiin dan para salafus soleh dulu. Mereka itu membagi kehidupannya itu menjadi dua waktu besar. 6 bulan, 5-6 bulan setelah Ramadan, mereka hidup dengan mempertahankan frekuensi yang ada di dalam Ramadannya. 6 bulan kemudian, yaitu 6 bulan menjelang Ramadan, mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan irtiqa, kenaikannya. Jadi mereka sudah bikin persiapannya gitu. Jadi persiapan membuat perencanaan Ramadan itu bukan ketika tarhib Ramadan, bukan. Tapi 6 bulan sebelum sudah dibuat oleh salafus soleh. Sehingga ketika bulan Ramadan itu adalah gongnya. Indah sekali. Jadi ketika 1 bulan itu dijadikan sebagai finalnya, sampai setelah dari titik itu mereka 6 bulan selanjutnya itu mengerjakan apa-apa yang kebiasaan baik lakukan oleh Ramadan di saat itu. Sampai di 6 bulan selanjutnya, 6 bulan menjelang 6 bulan selanjutnya mereka baru bikin lagi nih, Ramadan depan ada penambahan apa. Ya. Allahu a'lam. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita sudah berusaha untuk tetap melakukannya, lakukan tagih brutal, berikan angka yang memaksa yang jelas, lakukan tagih brutal, buat tindakan yang menantang, tetap kejam dengan nilai inti kita, dan terakhir adalah menolak tirani Allah. Ada 5 mantranya untuk eksekusi, ya. Strategic execution. Mungkin itu yang bisa Anda share. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa share. Luar biasa kalau coach gayanya pakai mantra-mantra. Silakan. Ada yang mau tanya lagi atau menambahkan? Ada nggak? Tambahan ya. Seringkali kita kan punya target, tapi kita tidak mentagih brutal kan? Target apa? Sholat tepat waktu. Ada nggak yang nagih brutal? Di keluarga kita ada nggak yang nagih brutal? Gitu. Nggak harus kita, tapi kita paksakan. Pokoknya kalian menagih brutal. Pokoknya keluarga kita harus sholat tepat waktu. Kalau ayah nggak melakukan tagih brutal, ada yang melakukan tagih brutal. Ayah waktunya sholat, gitu. Ya kan? Ya menagih brutal itu kan kalau di antara kita siapa? Para muazin. Muazin kan melakukan tagih brutal sebetulnya. Di saatnya sholat, Allahu Akbar, gitu. Cuman sayangnya apa? Banyak kita dablek kan. Udah ditagih brutal itu masih dablek aja gitu. Masih mengerjakan pekerjaan yang lain dan sebagainya. Gitu. Itu sebenarnya tagih brutal itu. Angka yang memaksa, 1 hari ada 5 waktu sholat. Di 5 waktu sholat itu lihat rawatibnya ada berapa. Angka yang memaksa, bulan Ramadan rawatibnya harus dikerjakan seterusnya. Itu angka yang memaksa. Duha harus dikerjakan. Gitu. Ya. Witir harus dikerjakan. Nah kayak gitu itu angka yang memaksa. Kalau kita punya angka memaksa tapi tidak melakukan tagih brutal, ya untuk apa? Ada target. Gitu. Nah ketika untuk mencapai tagih brutal itu bagaimana? Lakukan tindakan-tindakan yang menantang. Banyak sekali tindakan-tindakan kita tuh tidak menantang ya gitu-gitu aja. Sekarang biasanya kita kalau di bulan Ramadan one day one juice misalnya gitu ya. Kita pengen Ramadan ini one day 3 juz, 3 juz misalnya gitu. Nah, apa yang membedakan antara hari biasa dengan hari Ramadan? Apa yang kita kurangi? Tindakan menantang kita apa? Kalau nggak ada ya bagaimana kita mau mencapai 3 juz? Itu harus disediakan angka yang tindakan yang menantangnya. Misalnya, biasanya pagi habis sholat subuh istirahat nggak baca Al-Quran. Sekarang Ramadan baca Quran. Biasanya pagi habis sarapan mau berangkat ke kerja langsung berangkat kerja. Sekarang WFH di rumah. Oke, angka yang menantang apa? Pagi nggak ada sarapan, habis sholat duha kejar lagi 1 juz. Nah itu tindakan yang menantangnya harus ada. Nggak akan tercapai angka yang memaksa yang kita buatkan. Nggak akan bisa kita melakukan tagih brutal kalau kita nggak punya tindakan yang menantang. Nah, tindakan yang menantang seperti apa? Tindakan menantang ini harus dibungkus atau dilambari oleh nilai inti kita apa? Kejam, kita nggak boleh bergerak dari nilai inti itu. Disiplin gitu. Ya. Kalau perlu ada hukuman ya hukuman, nggak apa-apa. Itu kejam pada nilai inti. Ada anak yang nggak fulfill targetnya, ayo kita buatkan punishment-nya apa? Punishment nggak harus fisik ya. Punishment saja yang membuat dia merasakan bahwa oh ya saya ini salah. Nah, ketika kita sudah melakukan punishment seperti itu, kejam pada nilai inti seperti itu, selalu saja ada yang namanya melakukan penolakan atau memberikan negosiasi. Maka yang kelima adalah
bebas dari tyranny of war, keluar dari negosiasi. Bagaimana cara bebas dari tyranny of war? Lakukan genius of end. Berpikir supaya kita tetap bisa menggabungkan keduanya. Contoh genius of end yang tadi saya sampaikan. Kan ada negosiasi badan, udah capek nih, istirahatlah, gitu kan? Ya, nanti nggak bisa sahur tepat waktu. Itu kan badan melakukan seperti itu. Ya, lakukan negosiasi ulang dan katakan bahwa aku ini genius of end. Saya mau tetap bisa segar setengah jam lagi ke depan, udah pesan 7 lagi dengan membuat minuman hangat atau apa, gitu kan? Dan saya juga mau nanti tepat waktu. Saya akan memasang wecker dengan 2 atau 3 handphone saya. Jadi keluar dari tyranny of war. Karena apa? Seorang pemimpin yang memimpin dirinya dengan baik, dia bisa bebas dari tyranny of war dan kemudian menggunakan genius of end. Kayak begitu. Baik. Waktunya sudah cukup mepet ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan oleh coach tadi bisa diterima dan dilakukan internalisasi dan dicoba untuk dijalankan masing-masing oleh kita. Sebelum saya tutup, mungkin kalau dari masing-masing seksi ada yang mau pengumuman, silakan. Dari seksi sosial, ada yang mau diumumkan nggak, mungkin terkait dengan peluang sedekah jariah tadi yang disampaikan oleh Coach Agung, atau dari seksi kajian tentang rencana besok. Besok kalau nggak salah acaranya sama ya waktunya ya, jamnya. Silakan. Dari Kesos dulu, silakan. Kesos ada pengumuman? Nggak ada? Ada program baru atau programnya masih berjalan? Silakan. Ya, program yang ada masih berjalan, mohon dilanjutkan, supportnya dilanjutkan, yang care and share per tiap bulan. Terus kemudian ada dari IAS ya, IAS juga santunan anak yatim di bulan Ramadan. Kemudian yang kita COVID juga masih lanjut gitu. Itu aja sih, masih baru 3 itu aja. Iya, jazakillah. Mungkin di posting lagi aja ya itu posternya biar pada ingat. Ya, siap, insya Allah. Kesempatannya masih Ramadan itu. Ya, dari insya Allah. Kajian, silakan. Mungkin dari Pak Ketua nih ada ikut hadir juga, Pak Iskandar. Oh ada ya? Silakan Pak Ketua, Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya mana videonya? Oh, ada. Buka dong videonya. Ya. Munculkan wajah. Nah, gitu dong. Oke, siap. Sorry, joinnya agak telat tadi, ada keperluan. Enggak sih, nggak ada pengumuman apa-apa. Monggo silakan. Makasih udah bisa bergabung, diizinkan. Makasih, gue kasih tahu kemarin. Gitu aja. Mudah-mudahan berlanjut, mudah-mudahan saya bisa join terus-terusan insya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Barakallah. Dari kajian silakan. Bu Rianti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang mencari hoax. Oke, nanti kita buka ya. Saya mengingatkan bahwa selama Ramadan ini kita akan mengadakan kajian setiap weekend, Sabtu dan Ahad. Insya Allah jamnya sama, kecuali pembicaranya ada bentrok waktu ya. Mungkin kita bisa lebih fleksibel untuk itu. Tapi insya Allah Sabtu Ahad kita akan terus reminder bahwa kita akan adakan. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan masih akan terus berjalan dalam waktu periodik. Mungkin periodenya mungkin nggak sedekat ini, tapi minimal kita usahakan 1 atau 2 bulan sekali. Dan kita membuka teman-teman yang lain untuk ikut sharing ya. Kalau untuk Ramadan ini kita buka sharing nggak hanya masalah agama, juga masalah yang lain yang menginspirasi, yang bermanfaat, yang bisa di-share sama teman-teman semua di grup ya. Bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video ya, video pendek ya.
di grup. Itu bisa kanalnya bisa ke saya atau ke Putri ya. Nanti kita akan share pada waktu-waktu khusus di mana kita akan men-share waktu kultum, yaitu kalau untuk video jam 5 sore, untuk tulisan di jam 8 malam ya, insyaallah seperti itu. Kalau untuk tulisan mungkin akan terus berlanjut di luar Ramadan juga seperti yang kemarin sudah kita lakukan. Terima kasih buat teman-teman semua udah bergabung. Pak Iskandar, kita juga tunggu kajiannya nih, tunggu sharing tentang parenting ya. Insyaallah. Insyaallah sangat bermanfaat nih. Nah, banyak alhamdulillah gitu. Kita punya berlimpah sumber daya nih di 92. Insyaallah bergabung dengan orang-orang yang cerdas-cerdas dan sangat talented. Masya Allah. Itu aja mungkin ya. Baik, jazakillah. Bu Putri, ada yang mau disampaikan? Oh, suaranya. Oh iya, kalau dari saya berkenaan dengan program Salimna ya. Salimna untuk tilawah simak tilawah bersama. Alhamdulillah sudah ada pengikut setianya. Ada Ibu Febrina, ada Ibu Rini, ada Merita dan beberapa orang lagi gitu ya. Nah, ini kita adakan di Ramadan ini untuk harusnya tiap hari, tapi karena kesibukan ibu-ibu di dalam rumah dan urusan dapur, biasanya Senin sampai Jumat. Tapi kalau yang Sabtu Ahad ibu-ibu bekerja, yang WFH mau bergabung, silakan monggo japri ke saya. Ya, insya Allah semoga jadi istiqomah gitu ya tilawahnya di luar Ramadanan. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Baik, alhamdulillah. Lumayan ya, terasa semarak Ramadannya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan buat kita untuk meningkatkan ketakwaan dan kita semua upaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin karena waktu foto juga. Pak Sigit. Oh, sesi foto jangan lupa, foto. Ada Pak Ketua. Iya. Oh iya. Ya, silakan. Mohon dibuka semua videonya. Hari ini rekor ini 35 orang, mudah-mudahan nanti. Dan insya Allah akan terus bertambah Pak Sigit, insya Allah. Amin. Ini share screen-nya dihilangin dulu. Siapa udah nggak ada share screen ya kan sekarang? Sehat-sehat. Ada yang dari Amerika juga, ada yang sahur sambil sahur ya. Sahur. Ini harus 2 kali kelihatannya ya, karena dua layar ya. Ujian udah dibuka belum tuh videonya? Bu Alia layak kita ajak bergabung jadi host ini kayaknya. Oh, boleh. Ya, siap, sedia ya Bu Alia ya untuk kajol. Waduh, jangan dong. Belum sampai ilmunya. Host doang juga kan cuma jadi host aja. Tapi pembukaannya harus pakai doa Ayo kita foto dulu deh. Gue bagian foto aja deh. Saya mau lihat yang lagi sahur dong. Yang lagi sahur dibuka nggak videonya? Oh, Iko juga hadir tuh itu. Ada Iko. Masya Allah. Mana? Masya Allah. Iko, foto lah S1 kok. S1 itu apa? S1 apa namanya? Ada Iko juga nih kok. Hello, hello. Foto kok. Tapi jamnya, ya, berarti jamnya tepat jam ini ya. Iya, jamnya cocok jam semua negara, semua benua bisa masuk ikutan hadir. Ya, alhamdulillah di sini kalau di Jepang sekarang hampir jam 5 ya. Kalau sini bukanya 7 sih. Ya, jadi masih. Ngabuburit ya berarti Iko. Iya. Pak Iko ditunggu videonya Pak Iko. Siap. Semua saya tagih pokoknya, tagih brutal. Saya lagi tagih brutal nih. Pepi di foto Pep. Foto bersama. Aduh siap di belakang Pepi. Oke ya, cukup ya insya Allah. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.